Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran daring di SMK Muhammadiyah KSSI. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti, submateri fikih, dan kali ini tema kita adalah tentang haji dan umroh. Ya, berkaitan dengan ibadah haji, anak-anak kalau kira-kira mengingat masa lalu tentang rukun Islam ada berapa? Betul, ada 5 ya. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Yang kedua, ketika ditanya kalian kira-kira kalau sudah besar, cita-citanya ingin apa? Ya, salah satu yang Bapak harapkan, yang kalian cita-citakan adalah ingin ingin melaksanakan ibadah haji, ya, atau bahkan menghajikan orang tua, atau bahkan menghajikan orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, sehingga luar biasanya haji, maka mari kita pelajari lebih dalam tentang haji, agar haji ini betul-betul bisa meresap di dalam hati kita, sehingga insya Allah Allah memudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Oke, kita masuk ke materi kita. Haji secara bahasa, anak-anak. Haji secara bahasa diamani 2 makna. Yang pertama adalah al-qadsu, artinya sengaja, dan yang kedua adalah ziarah, yang artinya adalah berkunjung. Sehingga kalau dipelajari secara istilah, haji adalah mengunjungi Baitullah, yaitu Ka'bah, untuk melakukan wukuf, tawaf, sa'i, dan amalan lainnya yang dilakukan bagi orang-orang yang mampu. Itulah haji, ya. Nah, kira-kira kenapa muncul haji nih? Ya, artinya di surat apa ya Allah mewajibkan kita untuk berhaji? Oke, coba kita lihat salah satu firman Allah, yaitu di dalam Quran surat Ali Imran, ya, surat ketiga ayat ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ya, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ya, jadi orang-orang yang sudah mampu, manistatoa, ya, mereka mampu haji, maka wajib berhaji. Jika sudah mampu kok tidak berhaji, maka tentu Allah akan memberikan hukuman bagi orang tersebut. Baik, sekarang pengertian sudah, ya. Syarat wajib haji kira-kira apa aja, anak-anak? Iya, syarat wajib itu adalah jika dia tidak memenuhi maka tidak ada kewajiban. Ya, coba kita lihat, ada 4 nih. Satu adalah beragama Islam, yang kedua adalah balik atau berakal sehat, yang ketiga adalah merdeka, dan yang keempat adalah mampu, ya, kuasa atau mampu dalam perjalanan. Artinya bahwa ketika kita sudah beragama Islam, kita sudah balik, kita sudah merdeka, dan kita mampu, maka sudah wajib berhaji, ya. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu di rukun haji. Rukun haji itu ada 6, ya. Nah, kalau tadi syarat wajib haji, sekarang adalah rukun haji. Rukun haji ini artinya kalau seseorang tidak melakukan rukun ini, maka hajinya dianggap batal atau tidak sah, harus diulangi lagi hajinya. Nah, ini jadi rukun haji lebih harus dilakukan, ya, tidak boleh tidak. Kalau tidak dilakukan, bukan membayar fidyah, ya, bukan membayar dam, ya, kafarat, bukan, tetapi dia harus mengulangi hajinya. 6 apa saja? Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah wukuf di Arafah, yang ketiga adalah tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam adalah tertib, ya. Baik, kita kupas satu-satu. Ihram, ya. Ihram yang anak-anak kenal biasanya adalah pakaian. Sebenarnya bukan. Ihram itu adalah mengikrarkan diri untuk mengharamkan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan haji. Itulah ihram.
Ya, asal kata dari haram. Nah, ihram itu haram, tidak boleh gitu ya. Nah, maka kenapa disebut ihram dalam haji? Maka dia berihram mengharamkan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam haji. Ya, nah ditandai dengan memakai baju ihram, memakai baju putih ya. Kalau laki-laki itu 2 helai, kalau perempuan itu seluruh tubuh. Nah, sama halnya dalam sholat ya. Dalam sholat itu kan ada takbiratul ihram. Nah, berarti dia mengharamkan diri dengan cara bertakbir. Mengharamkan diri dari apa? Yang membatalkan sholat. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua wukuf di Arafah ya, wukuf di Arafah. Jadi jamaah haji ada di Arafah, padang Arafah pada tanggal 9 ya. 9 Dzulhijjah. Di sana wukuf, kita di sini puasa Arafah ya. Harus melakukan wukuf di sana. Ya. Kemudian tawaf ifadah yang ketiga yaitu mengelilingi Ka'bah ya sebagai tawaf haji selama 7 kali putaran ya. Kemudian sa'i ya, lari dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa ya. Jadi dihitung 1, Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 1. Sebanyak berapa? 7 ya. Jadi jangan dihitung memutar 1 tetapi ke sini 1, sini 1. Seperti itu ya. Kemudian kalimat tahallul ya. Tahallul itu adalah mencukur rambut. Bagi laki-laki disunahkan untuk gundul ya. Kalau bagi perempuan cukup bisa 3 helai saja. Dan yang keenam adalah tertib anak-anak. Jadi rukun haji ini harus dilakukan secara tertib ya, tidak boleh lompat-lompat seperti itu. Itulah rukun haji ya, nanti bisa dibahas lebih lanjut dan bisa dibaca di buku pelajaran untuk rukun haji. Sekarang tinggal terakhir yaitu wajib hajinya ya. Nah, wajib haji di sini diartikan adalah bahwa jamaah haji itu wajib melakukannya, tetapi jika tidak dilakukan boleh, hanya dia nanti harus membayar dam ya, membayar denda ya. Jadi kalau tadi rukun haji jika tidak dilakukan hajinya tidak sah, harus diulangi. Kalau wajib haji itu jamaah haji boleh meninggalkannya, tetapi jika ia meninggalkan maka harus membayar dam ya, membayar sanksi dari dia tidak melakukannya. Apa saja kategori wajib haji? Yang satu adalah ihram dari mikot. Nah, mikot ini bisa diartikan 2, yaitu mikot tempat dan mikot waktu. Mikot tempat adalah mikot makani, mikot waktu adalah mikot zamani anak-anak. Jadi mikot itu tempat, jadi artinya orang Indonesia misal dia mikotnya dari salah satu tempat mikot dan waktunya juga ditentukan ya, itulah niat dari mikot. Yang kedua yaitu mabit, yaitu bermalam di Musdalifah ya. Jadi setelah wukuf di Arafah kemudian bermalam di Musdalifah. Nah, bermalam di Musdalifah ini kategori wajib haji. Boleh dilakukan, boleh juga tidak. Tetapi ketika tidak melakukan maka kena dam, kena denda ya. Nah, yang ketiga adalah melempar jumroh ya. Jumroh ada 3, yaitu jumroh ula, wusta dan akobah ya. Melempar jumroh juga kategori wajib haji. Dan yang terakhir yang keempat adalah tawaf wada, tawaf perpisahan ya. Jadi ada tawaf perpisahan itu masuk wajib haji. Nah, itulah sekelumit tentang pengetahuan kita tentang haji. Insya Allah nanti kalau Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan ibadah haji, tentu kita akan lebih memahami tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan umroh ya. Umroh ini sebenarnya tidak begitu berbeda dengan haji. Hanya kalau haji itu waktunya sudah ditetapkan ya, haji waktu sudah ditetapkan, sementara umroh ini bisa dilakukan kapan saja ya. Umroh tidak harus waktu yang sudah ditentukan, kapan saja boleh ya. Nah, sehingga kalau secara bahasa ya, umroh itu adalah ziarah ya, atau berkunjung. Sehingga kalau secara istilah yaitu ziarah ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i dan tahallul demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira hukum umroh itu apa anak-anak? Hukum umroh itu boleh dibilang sama dengan haji, yaitu wajib bagi yang mampu ya. Tapi bedanya kalau haji itu dilakukan pada waktu yang tertentu, sementara kalau umroh itu dilakukan kapan saja. Dasar hukumnya apa? Umroh itu kok wajib ya.
Firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-196, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya, dan artinya kurang lebih adalah dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian yang menunjukkan bahwa umrah pun memiliki derajat kewajiban tentu bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu melakukannya. Anak-anak, rukun umroh kira-kira apa saja? Ya, kalau wajib umroh tentu sama dengan haji ya, sama dengan ibadah haji. Ya. Jadi muslim, kemudian dia balik, ya, kemudian dia merdeka dan dia mampu, ya, mampu untuk perjalanan. Nah, kalau rukun umroh ini berbeda dengan rukun haji. Ya. Bedanya adalah di wukuf, ya, wukuf di Arafah. Kalau haji itu ada wukufnya, kalau umroh itu tidak ada. Ya. Jadi umroh itu hanya memakai pakaian ihram, ya, berniat untuk haji dengan memakai pakaian ihram, kemudian tawaf umroh, ya, sa'i, tahallul dan tertib. Jadi tidak ada wukufnya. Ya. Itu rukun umroh. Jadi lebih sederhana, ya, lebih ada pengurangan, yaitu wukuf di Arafah. Kemudian kalau wajib umrohnya, wajib umroh juga berbeda dengan haji. Ya, wajib umroh ini ada dua, ya, hanya niat sesuai mikot, ya, tadi mikot zamani dan mikot makani. Zamani itu mikot sesuai waktu, makani adalah mikot sesuai tempat. Ya. Kemudian yang kedua adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan waktu umroh, hanya itu. Jadi wajib umroh tidak ada bermalam di Musdalifah. Ya, tidak ada melempar jumroh dan lain sebagainya. Jadi inilah informasi dari Bapak tentang umroh, ya, yang sedikit bisa kalian ketahui. Tentu nanti bisa dibaca kembali di buku pelajaran kita. Masih banyak hal-hal yang kejelasan yang masih perlu kita pelajari. Cukup itu Bapak kira untuk pembelajaran kita hari ini di Pendidikan Agama Islam, pembelajaran daring, submateri fikih dan bab terakhir, ya, yaitu tentang haji dan umroh. Bapak kira itu pada kesempatan kali ini semoga membawa manfaat untuk kita semua dan puasa kita diberikan kelancaran. Kita memasuki hari Ramadan yang penuh dengan barokah. Semoga Ramadan kita, puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Nun wal qalami wa ma yasdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.